Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Armin Ambali. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial dari apa yang sudah saya lakukan tadi, yaitu membuat tampilan login menggunakan PCNetBeans, kemudian dengan database MySQL. Langkah pertama yang saya lakukan tadi adalah saya mengklik start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu saya membuka browser dan membuat atau pada tampilan ini saya menuliskan localhost php myadmin. Setelah terbuka seperti ini, tadi saya melakukan pembuatan database. Saya klik database, kemudian saya atur database tersebut. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi struktur database-nya tersebut, saya membuat 3 buah kolom, satu berisi ID, satu berisi username, dan satu berisi password. Untuk ID saya jadikan primary key. Saya jadikan primary key. Kemudian setelah selesai settingan seperti ini, jadi untuk ID-nya saya hanya menggunakan 11 karakter. Untuk variabel karakternya saya gunakan 30 karakter, password juga 30 karakter. Setelah itu, setelah selesai pengaturan database, saya membuat project baru ya dengan nama login ppdb. Nah, di sini saya membuat sebuah controller dengan cara klik kanan, kemudian Java package, kemudian saya ganti tulisannya dengan controller. Setelah itu saya membuat lagi koneksi Java-nya dengan cara mengklik kanan, new Java class, kemudian saya kasih nama koneksi. Selanjutnya saya membuat tampilannya itu saya buat dengan cara klik new, kemudian JFrame from seperti biasa. Setelah membuat dua buah unit tadi, saya melakukan di library. Saya memasukkan hubung antara database dengan NetBeans tadi di Edger encoder. Nah, jadi ini MySQL ini saya download karena bawaannya tidak ada. Saya klik kemudian saya open, sehingga masuklah dia menjadi seperti ini, MySQL connector J8031jar. Nah, untuk koneksi di Java-nya, koneksi ini saya mengetik satu package controller, kemudian import Java SQL, kemudian import Java Swing option, kemudian ada public class koneksi. Nah, koneksi ini sesuai dengan nama ini ya. Kemudian ada di dalamnya ada connection call, ada statement stm, ada public void config, ada try, press for name. Nah, kelas name-nya di sini MySQL jdbc.driver. Kemudian untuk koneksinya driver manager get connection. Nah, URL-nya ini bersumber dari tadi pembuatan database tadi. Nah, jdbc mysql.2 localhost login ini harus sama dengan database yang kita buat tadi. Ini ya, login ppdb. Jadi ini juga harus sama dengan supaya terkoneksi. Kemudian user root, password kita kosongkan. Kemudian ada stm concrete statement. Kemudian untuk bawahnya yang terakhir ada catch expression j option pen, show message dialog. Nah, jadi kalau ini fungsinya adalah kalau misalnya kita di run,
ketika berhasil running untuk database-nya, dia akan memberikan keterangan koneksi berhasil. Nah, selanjutnya untuk tampilan di NetBeans-nya atau di JFrame From-nya, ini kita buat desain dulu. Desainnya seperti ini. Ya. Kita di sini membutuhkan label. Jadi ada 1, 2, 3, 4 buah label. Satu diisi dengan login PPDB, satu untuk ID, satunya lagi untuk username, satunya lagi untuk password. Kemudian kita butuh lagi yang namanya text field, 3 buah text field. Nah, text field ini nanti untuk isian kita nanti. Ini isiannya nanti berdasarkan ID, berdasarkan username, dan satu lagi yang terakhir berdasarkan password. Dan yang terakhir kita membutuhkan sebuah button. Nah, buttonnya ini text fieldnya kita rubah jadi login. Ini membuat ini saya yakin teman-teman masih pada ingat. Paling yang nanti perlu teman-teman lakukan adalah mengubah variabelnya. Contoh misalkan untuk ID kita gunakan txt ID. Kemudian untuk username variabelnya saya ganti dengan txt user. Passwordnya saya gunakan txt pass. Password. Nah, bebas sebenarnya, yang penting nanti di search code-nya harus sama dengan nama yang dibuat di variabel tadi. Dan login, nah, login juga sama, variabelnya saya ubah jadi button login. Oke. Kemudian untuk source code-nya saya buat seperti ini. Jadi ada import Java SQL connection, ada import Java SQL statement, ada import Java SQL result set, kemudian ada import Java string option pen. Nah, untuk login ini saya menggunakan ada 4 buah ini ya. Ada connection dengan kemudian statement dia jadi state, result set jadi RS, kemudian stringnya SQL. Kemudian untuk login public login PDB-nya, ini komponennya saya pemanggilan fungsinya ya, koneksi DB sama dengan new koneksi, kemudian DB config, con sama dengan DB con start sama dengan DB SN. Nah, yang paling perlu kita perhatikan di sini nih, ya di button loginnya, search code-nya harus teliti dalam mengetik. Ya. Jadi saya buat SQL select from akun username ditambah ya, plus txt user yang tadi yang di button get text, kemudian add password txt pass. Nah, kemudian untuk selanjutnya RS sama dengan self execute query, nilainya SQL-nya string. Kemudian jika ls next if txt user get text the equal, kemudian ls get string username, and di sini text space, kemudian get text equal getting password. Kemudian J option pen-nya show dialog. Jadi kalau misalkan berhasil, dia akan memberikan keterangan berhasil login. Nah, sementara kalau misalkan salah satunya salah, maka dia akan memberikan keterangan ID atau username salah. Nah, catch option-nya J option pen show me dialog. Nah, parent company-nya nol, machine-nya berhasil login dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalau dijalankan, nah, kalau misalkan tadi kan yang perlu kita perhatikan lagi ya, jadi dalam pembuatan ini harus sama
ya, sama dengan yang ada tadi di Apache-nya. Atau misalkan tadi ini saya buat editnya ya. Jadi untuk database yang ini ID-nya saya gunakan NIM saya, username-nya saya gunakan nama, password-nya 1 sampai 9. Jadi nanti ketika program ini dijalankan, nah ini koneksi berhasil, jadi koneksi dari database ke Apache-nya, kemudian loginnya, ID-nya kita gunakan tadi NIM saya ya, NIM saya. Jadi saya masukkan 211223192, kemudian username-nya Herman, kemudian passwordnya 123456789. Saya klik login. Nah, jadi kalau misalkan berhasil nanti muncul seperti ini, berhasil. Oke, sekian video tutorial pembuatan tampilan username menggunakan Apache NetBeans yang dikoneksikan dengan SAMPP database SQL. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.